Oke, yang pertama kita input terlebih dahulu Ustream-nya. Lalu kita include juga string-nya. Jangan lupa using namespace std. Yang pertama kita akan membuat tipe bentukan dari setiap list dari setiap info yang kita mau gunain. Nah, yang pertama kita mau buat struct info type string id student, string name student. Lalu kita buat untuk tipe bentukan dari course-nya. String id course, string name course. Lalu kita ada untuk credit. Sekarang kita buat pointernya, pointer student, course, relasi untuk setiap listnya. Tipe def struct elm student, bintang, kita namain address student. Lalu kita buat elm course, kita namain address course. Lalu elm relation, karena kita di variasi kedua, kita kasih nama adr relation. Lalu kita membuat list-listnya, kan kita ada list student, course, dan relasi. Struct list student, address student, first student. Ini hampir sama ya, bukan hampir, emang sama kayak variasi yang pertama. Course, address course, kita kasih first course. Lalu kita buat list relation. Di sini itu akan menampung relasi dari student dan course-nya itu. Address relation, first relation. Sekarang kita buat elemennya. Info type yang telah kita buat, tipe datanya, tipe bentukannya tadi, kita kasih nama info stat, terus addressnya juga, next student. Lalu di sini ada tambahan list relation, kita kasih nama course. Ini maksudnya apa? Jadi di elemen student nanti ada tipe namanya list, kita tipe list relation tadi. Nah, kita kasih nama course. Ini fungsinya kalau kita mau nyambungin ke course, jadi dia pakai course ini. Jadi elm student, course, baru ID course-nya. Untuk nyambunginnya gitu ya.
Terus kita buat Elm course-nya, info type course. Kita kasih nama info course, info course. Address-nya address course, next course. Lalu kita buat Elm dari relation. Isinya di sini itu address course-nya, next course, dan address relation-nya sendiri sesuai variasinya. Jadi dia yang pertama, next-nya ini mengarahkan ke course-nya itu, lalu dia punya next ke dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya dia ada banyak, satu student punya banyak course, nah jadinya ini address relation-nya akan banyak juga, jadi dia akan menunjuk ke selanjutnya, next selanjutnya, relasi selanjutnya. Terus ini course-nya menunjuk ke ID course yang dituju, disimpan. Pointernya sih, menunjukkan, bukan disimpan. Lalu kita buat prosedur dan fungsi untuk inisialisasi list. Pertama kita buat create list. Di sini ada list student. Kita kasih nama S. Terus create Elm student. Kok Elm? Benar. Kita kasih list student. Sebentar, salah. Address student. Create Elm student, list student S. Sebentar. Create Elm student. Oh ya, berarti isinya itu infonya. String ID, string nama, name. Kita copy karena mirip. Sekarang kita ganti create list course. Berarti ini diganti pakai listnya course. Ini kita kasih C, terus bawahnya kita mau buat elemen dari course. Berarti kita ganti course. Ini create Elm course. Terus isinya itu kan ID, nama, dan tadi ada SKS, kredit. Berarti tambahin INT kredit. Setelah itu kita buat prosedur insert-nya. Void insert student, list student, dan S address student. Kita kasih P. Kita copy. Addressnya diganti address course. Kita kasih key. Listnya kita ganti juga jadi list course. Kita kasih C. Insertnya kita ganti nama insert course. Setelah itu buat insert add course. Ini buat nyambungin relasi antar student dan course. Jadi parameternya ada list student,
ada list course, ada string ID student, dan string ID course. Nah, jadi nanti ini akan mencari berdasarkan ID student dan berdasarkan ID course. Setelah itu kita buat prosedur delete-nya. Klik delete course student. Ini maksudnya untuk menghapus relasi. List student, list student dan S string ID student, string ID course. Ini kita buat delete student, list student dan S string ID student. Sama kita buat delete course-nya, course list course karena yang mau dihapus. List course kita kasih C string ID course berdasarkan ID course-nya. Ini kenapa delete course student cuma ada list student? Karena di sini di student ini bisa dilihat kalau relasi ini punyanya student di elemen student. Makanya dia hanya nyari yang ada di list student. Dan dicari relasinya berdasarkan ID studentnya dulu. Kalau dia punya relasi, lalu dicari course-nya yang mau dihapus. Apakah ada atau tidak. Lalu kita buat searching ya. Address student. Search student. Search student list student S string ID. Ini sama, kita mau buat kita mau cari course-nya search course list course chase string ID. Ini aja guys, udah jelas. Jadi student. Nah, udah. Kenapa di sini nggak ada S? Nggak ada dan? Ini maksudnya berarti variabel S atau list student ini itu datanya nggak kita ubah sama sekali. Baru kalau ada dan, ini artinya input dan output, berarti list student ini bakal kita ubah. Makanya ada dan di depan variabel alias kita. Karena di sini kita cuma searching, cuma menunjukkan apakah ada atau tidak, jadi kita nggak perlu dan karena kita nggak mau ubah apa-apa. Lanjut kita mau buat void view all. Kita nyarinya berdasarkan list student karena semuanya ada di list student. Relasinya juga ada di list student. Sini kita juga ada mau nyari. Misalnya kita mau nyari search marks. Kita cari search marks buat SKS atau kreditnya. Jadi kita nyarinya di mana? Kita nyarinya di list student. Kenapa? Karena balik lagi semuanya ada di list studentnya. Relasinya juga ada di list studentnya. Jadi waktu kita mau ngitung setiap student ini SKS-nya dapat berapa, yang dihitung dari list studentnya, kayak gitu. Setelah header-nya udah selesai, kita akan ke CPP-nya.
ada typo. Nah, ini kurang lengkap. Kita lihat lagi. Oh, ini ada yang kurang. Kita belum buat read elm relation. Buat elemen relationnya ini kosong. Udah. Dan kita ke CPP-nya. Pertama kita akan inputkan file dot banyak. Lalu kita akan membuat list elemennya. Dengan cara inisiasi first dengan 0. Lalu kita buat elemen studentnya. Kita pertama alokasikan alamat studentnya, ADR student P, new elemen student. Lalu kita masukkan ID sama name-nya, ID itu sama name student. Lalu kita eksemenkan next student sama dengan 0. Lalu kita eksemenkan juga course beralasan sama dengan 0. Kita kembalikan nilai dari P. Selanjutnya kita bikin list course-nya. List course ini sama seperti list student, jadi tinggal inisiasi saja. Plus dengan 0. Selanjutnya kita buat create elemen, membuat elemen course. Sama seperti yang di elemen create elemen student, cuma sedikit kita ketambahan kredit. Kita alokasikan dulu new elemen course. ID course to course kredit. Lalu kita alokasikan juga next course sama dengan 0. Lalu kita returnkan nilai regi. Kita semua membuat, kita akan membuat list relation-nya. Maaf, maksud saya kita buat
create elemen dari relation. Pertama kita alokasikan relation R. Lalu kita nulkan semua pointer yang ada di relation. Lalu kita kembalikan nilai dari elemen R. Kita buat insert student. Di insert student ini juga ada perubahan dari pertemuan sebelumnya. Kita bisa menggunakan insert class atau insert first, tapi kali ini saya akan menggunakan insert class. Pertama kita cek apakah first null atau tidak. Jika null kita langsung masukkan saja. Jika tidak, kita alokasikan pointer menunjukkan elemen terakhir. Kita cari elemen terakhir menggunakan perulangan. Kita masukkan nilai. Nah, kita bikin insert course. Course juga tidak ada perubahan. Kalian bisa memakai insert last atau insert first. Tapi kali ini kita akan memakai insert first. Kita cek dulu apakah listnya kosong atau tidak. Jika tidak, kita langsung nextkan namakan next course dengan first course. Kita samakan first course
dengan sisi berikutnya kita akan membuat set studinya. Di set studi ini tidak ada perubahan. Pertama kita alokasikan, buat pointer. Kita jalankan pointer ke elemen yang ingin dicari. Lalu kita cek kondisi, kita cek elemen yang dicari benar atau tidak. Lalu kita kembalikan alamat elemen P. Jika tidak, kita kembalikan ke nilai 0. Selanjutnya kita akan membuat set course. Course juga tidak perubahan. Kita alokasikan bikin pointer course sama dengan j dot course. Lalu kita cari elemen apa yang kita cari. Info ID course tidak sama dengan ID course. Dan course sama dengan sama dengan 0. Next course. Lalu kita cek kondisi. Jika yang dicari sama,
maka kita akan menggunakan return key, dan jika tidak kita akan kembalikan ke nol. Selanjutnya kita akan membuat add course untuk merelasikan list student dengan list course. Ada student edit course. Pertama kita akan mencari edit student yang ingin kita relasikan dengan fungsi search student. Edit student. Lalu kita cari ID course-nya yang ingin kita relasikan juga dengan fungsi search course. Lalu kita cek jika kita menemukan jika temukan kita buat elemen relasi R. Lalu kita sambungkan elemen R dengan key. Lalu kita cek apakah relasi kosong tidak. Kalau kosong kita langsung sambungkan dengan relasi elemen R. Jika relasi sudah ada, kita insert class elemen R-nya. Setelah itu kita akan membuat
delete student, delete course student maksud saya. Di sini kita akan menghapus course tertentu pada student. Pertama kita akan cari list student yang akan dihapus, relasinya dengan course. Lalu jika kita menemukan yang dicari, kita cek apakah relasi ada atau tidak. Maaf maksud saya, kita cek apakah list relasi ada atau tidak. Jika ada, kita buat dua pointer, satu untuk menunjukkan ID yang sesuai dengan ID course dan satu menunjukkan sebelum ID course. Ada lansot P course relation ADR relation R P course dot course relation lalu kita akan cari course yang ingin kita hapus relasinya dengan student. Bersama dengan ID course. Dan ini next relation sama dengan 0. Pointer R akan menunjukkan sebelum ID course. Lalu kita cek ID course sesuai atau tidak. Ini sama dengan course relation info course dengan ID course. Kita cek apakah elemen dihapus di first atau di last atau yang di tengah-tengah. Jika di first
maka kita akan lakukan delete first pada relasi. Jika di elemen terakhir, kita akan lakukan delete last. Dan jika di elemen tengah-tengah, kita akan insert after. Sorry, maksud saya delete after. Hasilnya kita akan membuat delete student. Delete student ini untuk menghapus list student. Pertama kita akan cari student yang ingin kita hapus. Di delete student ini kita akan menghapus semua relasi list student yang ingin kita hapus list studentnya. Lalu kita cek apakah sudah ditemukan atau belum. Kita langsungkan bukan relasinya. Kita cek apakah elemen yang akan di delete itu di awal atau di belakang. Jika di awal, kita langsung delete first. Jika tidak, kita akan mendelete last.
next student sama dengan null. Selanjutnya kita akan delete course. Di delete course ini kita harus mendelete relasi yang terhubung dengan ke course ini. Pertama kita akan cari course-nya yang dihapus. Kita cek apakah course-nya ditemukan atau tidak. Jika ditemukan, kita akan hapus relasi course dan studentnya. Pertama kita bikin pointer untuk mengunjungi semua list student. Kita kunjungi list studentnya satu persatu. Lalu kita delete course-nya. Delete relasinya maksud saya. ID student course. Kita jalankan pointernya. Kita delete course student. Pada list relasi elemen terakhir. Maaf ini tipu. Lalu kita cek elemen terakhir dihapus. Yang dihapus di pertama atau
atau di tengah-tengah. Elemen course maksud saya. Kita assignmentkan dengan next course, lalu kita nulkan. Juga di tengah-tengah. Kita buat pointer. Lalu kita jalankan pointer mencari course-nya. Kita assignmentkan next course dengan next course. Lalu kita assignmentkan next course dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat view all. Di sini kita akan menampilkan semua list. Kita bikin dulu pointernya untuk menampilkan listnya. Kita cek apakah kosong atau tidak. Ya, kita cetak melalui perulangan. Kita outputkan. Lalu kita cetak ID studentnya. Kita cetak nama studentnya.
Mari kita cek apakah ada relasinya atau tidak. Dapat pointer untuk relasinya, mencetak relasinya. Mari kita jalankan dan cetak. Maaf, ini ada sedikit typo. Next course. Course. Kita cetak semuanya. Edit. Nah, kita jangan pointernya. Kita jangan pointer studentnya. Sekarang kita ke min CPP. Jangan lupa kita include lagi dari yang udah kita buat. Lalu ini jalur kita hapus. Pertama kita akan inisialisasi list student dan course-nya. List student X, list course C. Kita buat listnya juga, list studentnya X, print list course-nya C. Apa ini? Sebentar. Oh ya benar. Setelah kita buat, sekarang kita mau ngisi list student dulu, address
student, pay, grade, student. Terus kita isi, tadi kan ada string ID. Kita kasih ID-nya misal 111. Terus namanya misalnya Cynthia. Di insert student SP. Selanjutnya sama, tinggal di copy aja. Kita isi 4 data. Udah ada HP-nya itu address student, kita langsung aja misalnya di sini 112 bagus. Copy lagi sini 113 Akbar, 114 di sini. Kita udah ada 4 elemen student, list student. Sekarang kita buat address. Kita buat isi dari list course-nya dulu. Address string ID-nya kita kasih nama ID01. Terus nama course-nya Alfred. SKS-nya ada 3. Insert course C, Oke. Kopinya di 02 aku ganti dat. Ganti lagi komdat. Masukin lagi literasi. Kita udah ada punya list elemen student sama course-nya. Kita mau buat relasinya. Kita panggil prosedurnya head course. Pertama di sini ada tulisannya list student S, student C, string ID course, tinggal diikutin aja. S, course-nya C, kita kasih nama C besar tadi. Terus string ID studentnya kita mau relasiin Cynthia dulu 111. Terus ID course-nya atau Alpro ID 01. Tinggal di copy lagi. Masukin ID 2 juga, terus masukin lagi ID 3, terus bagusnya ID 112 masukin ke Alpro juga, kita ngambil Alpro, lalu bagus ambil literasi 4. Di situ Akbar ambil Alpro juga, Akbar ambil Alstrukdat, Fitria mengambil matkul Alstrukdat, Fitria mengambil matkul
operasi. Di sini kita udah nyambungin relasi antara student yang di sini dengan course yang di sini. Setelah itu kita buat tampilannya. Terus sekarang kita udah punya view, kita tinggal pilih terus X. Kita coba dulu. Apa berhasil? Ada yang salah? Oh iya, ini harusnya nggak bagi di komen ya. Kok pakai? Ada lagi di sini. Kenapa nggak ada di koma? Ini apa ini? Tipe di koma harusnya. Kita coba lagi. Sudah berhasil. Kita coba apakah sesuai sama yang tadi direlasiin. Nah, di sini ID-nya Cynthia dia ambil 3 ya. ID course-nya IT 01 Alpro, kredit 3, Alkitab juga, dia juga ambil Komdat. Bagus ambil 2, Alpro sama literasi udah benar. Akbar juga udah ambil 2, dia juga ambil 2, udah benar. Sekarang kita mau coba untuk menghapus relasi. Kita kasih tampilan setelah diri course student tertentu. Bidang ya. Kita panggil prosedurnya delete for student. Ini buat menghapus relasi. Ini ada list student S. Berarti S, string ID student mana yang mau dihapus, ID-nya. Cynthia mau dihapus satu-satu. ID course-nya yang mau dihapus IT 01. Udah. Kita view lagi. View S. Berarti harusnya Cynthia udah nggak punya Alpro. Cynthia cuma punya Astruda sama Komdat. Udah bener, student 111. Udah bisa kehapus. Terus kita coba mau menghapus student tertentu. Tampilan setelah delete student tertentu. Kita panggil fungsinya delete student. Kita ada list student itu S, terus student mau dihapus
misalnya 114 itu gitu ya. Kita view lagi kita cek lagi. Harusnya video nggak muncul di sini ya. Tampilan setelah delete student tertentu, 11 masih ada, 12 masih ada, 13 udah kehapus. 13 masih ada, 14 yang nggak ada udah kehapus. Berarti udah benar. Nah, yang terakhir kita delete course tertentu. Nah, harusnya kalau misalnya course ini di delete, berarti semua relasi yang berhubungan dengan course tersebut juga ikut kehapus. Tampilan course tertentu. Akan berfungsinya delete course. Berarti dari sini ada list course C, berarti tulis C dulu, list student S, tulisnya selalu, terus cari course yang mau dihapus, misalnya literasi di 04. Yang ngambil literasi di sini itu 112 itu bagus. Berarti harusnya bagus ini udah nggak punya relasi lagi sama literasi. Terus view all. Tampilan delete course tentu masih ada. Nah, di sini bagus cuma punya relasi sama Alpro. Jadi literasinya kehapus, otomatis juga relasinya juga hapus. Berarti sudah selesai materi untuk multilist variasi kedua.